Keladi hias adalah tanaman yang butuh perhatian ekstra dalam perawatannya. Dia memang sedikit rewel, butuh pengetahuan yang lebih banyak untuk merawatnya, dan tentu saja butuh eksperimen-eksperimen. Semakin sering kita bereksperimen dan semakin lama kita merawat keladi, semakin kita pahami apa sih maunya keladi. Setiap daerah berbeda suhu dan kelembapannya. Ini bisa mempengaruhi cara dan perawatan keladi. Saya sendiri baru kurang lebih setahun merawat keladi hias, tapi saya rajin menambah wawasan dan pengetahuan tentang keladi karena saya ingin konsentrasi pada tanaman ini. Sebelum keladi hias booming dan naik harga, saya sudah koleksi sekitar 20 jenis keladi hias. Dan sekarang harga keladi hias naik gila-gilaan ya. Sayang sekali kan kita sudah beli mahal-mahal tapi kurang paham cara perawatannya. Baiklah guys, langsung saja kita bahas tipsnya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar channel ini tetap bisa menerbitkan video-video yang bermanfaat. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah media tanam. Hal yang paling mendasar dalam menanam tanaman adalah media tanam. Awal menanam keladi saya pakai media tanam 1 tanah, 1 sekam bakar, dan 1 kotoran kambing. Karena waktu itu masih musim hujan. Kebetulan musim hujan di daerah kami cukup panjang di tahun 2019 lalu. Keladiku tumbuh subur dan corak warnanya bagus. Nah, begitu masuk musim kemarau, keladi saya mulai bermasalah. Banyak yang lonyot, gosong. Lalu saya ganti media tanamnya menjadi 2 tanah, 1 sekam, dan 1 kotoran kambing. Kondisinya mulai membaik. Tapi saya masih kurang puas karena masih ada beberapa yang kurang subur. Mungkin juga karena faktor perubahan suhu yang drastis. Dan saat ini saya sedang mengganti media tanamnya dengan cacahan daun bambu kering, sekam mentah yang sudah lama ya, dan pupuk kompos untuk keladi-keladi yang kurang sehat. Nah, karena yang ini menurutku kurang subur. Ini daunnya ada yang lonyot 2. Idealnya daun lonyot itu nanti setelah berumur sekitar 40-50 hari. Nah, kalau baru seperti ini lonyot berarti dia kurang sehat, mungkin media tanamnya perlu diganti. Dan ini menurutku kurang sehat sih, kurang subur. Artinya masih bisa lebih subur lah kalau kita berupaya ganti media tanam. Ternyata umbinya masih sehat. Ini ada 3 umbi, akarnya juga banyak. Ini masih sehat. Kenapa dia daunnya kurang banyak menurutku? Ya mungkin media tanamnya kurang bagus. Jadi kita coba ganti. Red Star Dart ini juga kurang subur menurutku. 1 umbi hanya 1 daun. Kemarin untuk musim hujan subur banget dia, ini sampai timbun. Jadi sekarang kita ganti media tanamnya juga. Ini umbinya 2, umbi lumayan besar, sementara daunnya cuma 3. Jadi ini saya hitung tidak sehat, kurang subur. Ini umbinya masih bagus, cuci dulu, sudah gitu ganti media tanam. Dari ini menjadi ini. Kalau misalnya seperti ini kurang cacahan bambunya, bisa kita tutup pakai tanah untuk menyangga. Ciri-ciri keladi sehat adalah batangnya tegak, daunnya tuh berjumlah minimal 3 dalam 1 umbi. Karena memang keladi itu 1 umbi daunnya paling banter tuh 4 atau 5 lembar. Kemudian keladi rajin beranak, itu ciri-ciri keladi yang sehat. Jadi kalau misalnya keladi kita tidak memenuhi syarat-syarat ini, kita perlu mengecek media tanamnya dan kalau perlu menggantinya. Yang kedua adalah masalah penempatan. Di musim hujan, keladi bisa tumbuh dengan baik meski terkena sinar matahari langsung, karena sinar matahari pada saat musim hujan masih bersahabat dengan keladi. Memasuki musim kemarau, saya pindahkan posisi keladi hias saya di bawah naungan paranet. Jadi tetap memperoleh sinar matahari langsung, tapi dibatasi oleh paranet sehingga tidak terlalu menyengat. Jika keladi tidak terkena sinar matahari langsung,
daunnya akan memucat, coraknya juga kurang ngejreng, dan batangnya akan memanjang sehingga performanya tuh kurang proporsi, kurang enak lah dilihat. Dan jika terekspos matahari secara berlebihan, pertumbuhan keladi juga akan terganggu dan daunnya banyak yang gosong. Dan yang ketiga adalah penyiraman. Keladi tentu saja senang dengan media yang selalu lembab karena habitat asalnya adalah di hutan dan di kebun yang kelembabannya itu selalu terjaga. Jadi penyiraman dilakukan minimal sekali sehari, jangan sampai medianya kering karena jika kering bisa mengakibatkan keladi dormant, daunnya habis dan hanya menyisakan umbi. Sebagian orang memberi tatakan air di bawah pot keladinya, fungsinya untuk menjaga kelembapan. Dan saya juga lakukan itu di musim kemarau ini. Selain untuk menjaga kelembapan, airnya tidak mengotori keramik jika saya siram. Yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan secara berkala tentu perlu agar keladi bisa tumbuh sesuai ekspektasi kita. Kita bisa menggunakan vitamin B1 setiap 2 minggu, jadi 2 kali sebulan ya. Sebagian orang juga memakai pupuk Dekastar, Gromor. Apapun jenis pupuknya harus dilakukan secara kontinu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima adalah perawatan tambahan. Rajin-rajinlah membersihkan media tanam keladi dari gulma atau rumput liar karena gulma-gulma itu akan memakan unsur hara dalam media. Rajin-rajin juga berinteraksi dengan keladi kita. Ini berlaku untuk semua jenis tanaman hias ya, karena sentuhan tangan pada saat kita merawat mereka akan berpengaruh positif pada pertumbuhan keladi. Ngelap daunnya, ngecek hama yang biasa menempel di balik daun dan batang adalah salah satu cara kita berinteraksi dengan keladi. Ajak ngobrol, kayaknya nggak perlu deh. Bro, bagaimana nih kabarmu? Baik-baik jika ini?